Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah kewirausahaan dan real estate dengan judul KITK Cluster. Berikut ialah anggota kelompok kami, ada Ani Rahmawati, Muhammad Damari Santo, Nicholas Lavato, dan Teguh Alif. Selanjutnya ada daftar isi, yaitu 1 pendahuluan, 2 aksesibilitas, 3 analisis site, 4 konsep, 5 gambar kerja, 6 list material, 7 fasilitas pendukung, 8 ada RAB, dan terakhir ada lampiran-lampiran. Alasan memilih site berikut adalah lokasi dari KITK Cluster. Lokasinya mudah dijangkau oleh transportasi. Terus untuk ukuran lahan 462 meter persegi, ini memadai untuk pembangunan unit yang sudah direncanakan. Lalu untuk lingkungannya berada dalam area aman dan suasananya tenang, dengan kondisi tanah yang baik dan bebas dari pencemaran udara maupun kebisingan. Selanjutnya ada fasilitas, yaitu fasilitas yang tersedia adalah fasilitas kebersihan, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Dan untuk legalitasnya tentu sudah berlabel SHM. Dan dari segi harga sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya untuk pendahuluan, klaster adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada sekelompok rumah atau unit perumahan yang berdekatan atau berkonsentrasi di area tertentu. Klaster seringkali memiliki tipe dan gaya yang serupa dan bisa memiliki akses bersama ke fasilitas tertentu. Selanjutnya, untuk penamaan KITK sendiri itu memiliki arti sreg, nyaman, ramah, menyenangkan. Diambil dari bahasa Jepang. Pemilihan nama ini merujuk pada konsep minimalis yang nantinya akan menyuguhkan kenyamanan tempat tinggal dengan nuansa Jepang. Kemudian ada status jalan, di antaranya adalah yang pertama berdasarkan fungsi. Di sini ada beberapa fungsi, di antaranya jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Pada set ini termasuk jalan lokal, yaitu jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan dengan perjalanan jarak dekat dan berkecepatan di bawah 40 km per jam. Kemudian untuk berdasarkan administrasi pemerintahan, di sini termasuk jalan desa yang dengan ciri-cirinya adalah jalan terkecil yang menghubungkan antar kawasan atau antar pemukiman. Dan terakhir ada berdasarkan muatan sumbu. Di sini termasuk dalam kelas 3C, yaitu jalan lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk yang memiliki muatan dengan lebar tidak lebih dari 2100 kg. Ukuran panjang tidak melebihi 900 mm dan berat maksimalnya 8 ton. Untuk data proyek di sini ada beberapa data, diantaranya ada lokasi yang berada di Jalan Jembatan 3, Kampung Babakan Jaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan luas tanah 462 meter persegi, lebar jalan 4 meter untuk satu jalur, KDB-nya maksimum 60%, KDH minimum 30%, GSB-nya 5 meter untuk setengah dari lebar jalan. Jumlah unitnya ada 5 rumah dengan tipe unit 72/60. Lalu untuk arah transportasi, di sini ada KRL yang merupakan transportasi paling dekat dengan Cilebut, yaitu stasiun Cilebut berada di antara stasiun Bojonggede dengan stasiun Bogor. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang tinggal di Cilebut dan sekitarnya lebih memilih menggunakan transportasi ini, yaitu KRL, untuk pergi ke arah Depok, Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Kemudian ada transportasi lain, yaitu angkot. Di sini ada angkot dengan kode 07 dengan trayek Bojonggede Pasar Anyar yang merupakan transportasi kedua terpenting bagi masyarakat Cilebut. Angkot 07 itu biasa ngetem di depan stasiun Cilebut yang tersedia 24 jam. Dan sini ada beberapa trayek yang dilalui oleh angkot 07. Selanjutnya, angkot trayek 19 Cilebut Laladon hanya boleh beroperasi hingga 17.30. Angkot 19 biasanya ngetem di depan kantor Kelurahan Cilebut Barat. Warna angkot 19 bagian atasnya hijau dan bagian bawahnya hitam.
Berikut adalah jalur trayek angkot 19. Berikut adalah akses tol terdekat dari lokasi. Yang pertama itu gerbang tol Cibadak 2, Cilebut Barat. Yang terakhir itu ada gerbang tol Sentul Selatan 1. Masuk kepada bagian analisa lingkungan. Pencahayaan terbaik berada di pagi hari karena cahaya dapat langsung masuk ke dalam. Kebisingan di area sekitar site relatif tenang karena berada di area perkampungan, tidak langsung dengan jalan arteri. Kecepatan angin tidak terlalu kencang karena masih terhalang dengan rumah warga dan pohon-pohon di sekitar tapak. Nah, di sini selanjutnya kita masuk untuk di konsep desain ya. Nah, di sini desain yang kita gunakan adalah desain minimalis, dipilih karena sesuai dengan keadaan sekitar serta memaksimalkan fungsi dari gaya desain yang kita pakai. Nah, untuk arsitektur minimalis sendiri merupakan gaya arsitektur yang menekankan kesederhanaan, kejernihan bentuk, dan penggunaan elemen minimal yang berfokus pada esensi dan keindahan dalam kesederhanaan sehingga menghilangkan ornamentasi yang berlebihan dan menyederhanakan bentuk, garis, dan warna. Selain konsep minimalis, klaster ini mengadaptasi konsep Jepang pada bangunan serta furniturnya. Hal ini dipilih karena tujuannya menciptakan nuansa nyaman pada penggunanya. Ciri khas pada desain ini ialah bentuk kotak dan kubus, warna-warnanya, serta pintu geser yang digunakan. Nah, selanjutnya kita di sini memasuki set plan-nya ya, seperti yang ada pada gambar. Di sini untuk warna putihnya sendiri itu sebagai simbol rumah, warna kuningnya sebagai pos security, dan warna biru sebagai gazebo, serta ada warna merah sebagai gerbang masuk. Nah, selanjutnya di sini kita ada gambar kerja berupa denah lantai 1 dan lantai 2 dengan ukuran tanah 60 meter persegi dengan ukuran rumah 72 meter persegi untuk lantai 1 dan lantai 2-nya. Selanjutnya di sini juga ada gambar kerja berupa tampak kanan, tampak kiri, potongan AA, dan juga potongan BB. Selanjutnya di sini kita masuk ke material bangunan yang digunakan. Pertama, kita menggunakan struktur beton bertulang. Adapun dindingnya menggunakan finishing plaster aci dan cat. Kemudian plafonnya menggunakan rangka hollow galvanis SNI. Di bagian lantai kita menggunakan lantai utama keramik tile 40x40 dan vinil. Kemudian kusen dan pintunya kita menggunakan kusen kayu serta aluminium. Bagian atap kita menggunakan rangka atap baja ringan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada fasilitas pendukung berupa fasilitas keamanan, kebersihan, serta sosial, yang dimana di situ ada CCTV, pos security, tempat sampah, serta gazebo. Masuk di rencana anggaran biaya, kita sudah rincikan untuk anggaran biayanya. Dan kita dapat mengambil kesimpulan untuk harga modal yang kita gunakan yaitu Rp466.708.325. Kemudian margin yang kita ambil sebesar 30% itu Rp200.017.853. Untuk PPN-nya sendiri 11% yaitu di angka Rp73.339.879. Kemudian harga jual finalnya kita mendapatkan Rp740.066.057. Kemudian masuki dokumentasi, di sini kita lampirkan untuk gambar-gambar survei lokasinya serta juga dilampirkan untuk bukti kelengkapan data berupa SHM. Kemudian di sini kita juga lampirkan untuk poster sebagai media pemasarannya yang berisi informasi-informasi dari unit yang akan kita pasarkan. Nah, ini adalah lampiran terakhirnya berupa hasil render 3 dimensi dari perancangan KITK Cluster yang akan kita pasarkan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.